Kembali lagi main balap menemani teman-teman. Jadi kuliah hari ini kita akan membahas papaya. Semalam papaya busuk. Semalam ketika nonton ada yang WA saya namanya Azrul Ananda. Jadi dia langsung sangat mungkin pede juga waktu itu kan, Norris let's go gitu kalau saya. Ya Norris let's go gitu. Akhirnya setelah saya melihat startnya, saya cuma bilang omongan adalah doa. Asa tidak tahu artinya let's go. Let's go itu kan singkatan dari lelet to go, ya kan? Jadi bener kan? Jadi semalam saya tuh bingung, apa yang salah dengan anak ini? Ini anak baik, lucu, pinter. Kalau nggak pinter nggak masuk Formula One. Apa yang salah? Saya lihat semuanya baik-baik saja. Kemarin saya membahas saraf motorik juga nggak ada masalah, karena nggak dipakai kan ini GP Formula One, jadi nggak boleh pakai saraf motorik. Akhirnya saya menemukan kesalahan dari Lando adalah orang tuanya. Orang tuanya terlalu berat memberi nama. Orang Jawa itu kalau memberi nama kan harapan, betul kan? Namanya untung selalu beruntung, namanya selamat selalu selamat tuh. Dan namanya kok Norris kan singkatan dari no respon. Ya bener ya. Jadi ya Lando itu udah lambatan doang gitu, lambatan doang. Ya bener juga gitu kan. Ganti dong namanya apa gitu kan. Oke, kita akan membahas ini menarik sekali. Seperti biasa, Asa silakan, kita mau dari mana dulu? Ya, yang jelas ini buat penggemar Ferrari, buat Formula One, ini endingnya perfect, Mas. Enaknya punya kaos lengkap ya gini, ngapain mikir? Saya pakai kaos Monza yang 10 euroan ini, Mas. Oh iya. Yang asli kan mahal. Jadi ini yang kaki limanya kan, kalau sirkuit-sirkuit lama teman-teman itu pasti banyak yang jualan kaki lima. Entah itu di luar sirkuit atau di toko-toko sirkuit. Jadi nggak harus di tempat resmi tim. Jadi nggak ada logo F1, nggak ada logo tim. Jadi kan nggak melanggar gitu. Iya, kalau saya memang sorry ya Mas, saya pakai yang asli karena apa? Saya tuh takut nanti kalau tahu-tahu di foto saya tahun depan misalnya maju pilkada, ini pakai pemalsuan, nggak enak saya kan. Saya jaga dari situ, saya jaga biar tidak tersandera saya. Oke, silakan Sa. Ya, ini 10 euro cuman lama nggak dipakai, masih bagus ternyata. Dan ini ending yang perfect untuk Ferrari. Ferrari menang di Monza, Mas Yo. Itu gila ya. Anda lihat dari foto ini aja lah, maksudnya itu sesuatu yang istimewa. Leclerc udah 2 kali nih kan, 2019 dia menang di sini. Sorry. Semalam itu sampai segini orangnya, bendera gede gitu. Ini menang seri loh, bukan juara dunia loh. Juara dunia lama. Orang kaya-kaya ya penontonnya itu. Juara seri aja kayak gini. Emang Monza, memang kita berkali-kali bilang kalau bisa nonton F1 cari sirkuit tradisional. Itu memang atmosfernya beda banget dengan yang modern-modern yang di Timur Tengah atau yang di Asia, kecuali Jepang ya. Jadi memang atmosfernya luar biasa. Dan Ferrari, teman-teman, kita harus benar-benar menghapus kata Ferrari bagong atau kalimat Ferrari bagong, karena kemarin Ferrari menang strategi. Dia jitu, dia oportunis, dia tahu kapan ngambil, dan dia berani eksekusi, berani gambling eksekusi. Saat berani nggak satu stop, marginal kan? Marginal banget itu, tapi diambil sama dia. Kenapa? Toh kalau kalah tetap podium. Kalau berhasil kita menang, dan itu mentalitas yang Ferrari bertahun-tahun nggak ada. Dulu kan Ferrari selalu di saat unggul bagong, entah itu salah strategi lah, apalah. Nah sekarang dia yang di sisi baliknya gitu. Bagongnya papaya sekarang warnanya kan kayak gitu. Jadi plesetan saya dulu harapan podium, HP itu sekarang harus podium ya. Harus podium ya. Gila ya. Jadi ini luar biasa Ferrari dan ini F1 tahun ini saya kira teman-teman banyak baca juga bahwa ini kayak siapapun juara dunianya ini tahun yang feel good gitu. Ada ya, mohon maaf, Lando Norris menang pertama di Miami, Piastri ada menang pertama, Leclerc menang di rumahnya di Monaco dan di Monza. Kemudian Hamilton menang di Silverstone. Jadi banyak cerita-cerita istimewa. Russell menang lagi. Jadi persaingannya luar biasa, menangnya bagus-bagus. Dan moga-moga nanti akhir musim perebutan gelar juara dunianya juga bagus. Jadi ada hikmah ketika Red Bull itu bilang bahwa mobilnya tidak seimbang, itu ternyata ada hikmahnya, yang bawahnya jadi rame. Jadi rame. Jadi kemarin Max saja bilang mobil kita tercepat keempat sekarang. Ya, tidak seimbang gitu kan. Bener ya itu kata-kata ya. Unbalance ya. Iya kan, unbalance. Jadi antara harapan dan kenyataan tidak seimbang gitu. Tidak seimbang.
Ya. Oke, silakan. Sebelum kita lanjut ke strateginya Ferrari, kita bacakan dulu hasilnya. Leclerc mencuri kemenangan dengan 1 stop, luar biasa. Gila ya. Tapi tetap 3 detik di depan Piastri. Terakhir kali Leclerc menang di Monaco, nomor 2-nya juga Piastri. Ini Russell tidak protes. Kok dia dimenangkan dengan 1 pit stop gitu kan? Lah iya. Enggak nimbang-nimbang, enggak perlu gitu. Kayaknya aman kan, banyak marble kemarin di Monza, dan Leclerc kembalinya ke pit kan lama setelah menang. Mungkin dia cari tambahan berat gitu. Nah, ini nanti kita akan banyak bahas tentang posisi 2 dan 3 ini, Lando dan Piastri, karena ini bisa-bisa kontraproduktif untuk Papaya. Ya. Yang namanya Papaya Rules itu. Papaya Rules. Ya. Nah, Carlos Sainz walaupun finish nomor 4, tapi dia pegang peranan besar kemarin. Satu, dia kan lama nggak bisa, jadi dia pasti ngasih input ke tim, ban saya seperti apa, jadi Leclerc harus ngapain, mungkin bisa gitu dapat ya? info dari klise percobaannya dia ya. Betul. Dan dia membantu menahan Piastri beberapa detik gitu. Itu cukup untuk menolong di akhir. Ya. Jadi Carlos Sainz apapun adalah pahlawannya Leclerc juga di sini. Ini selain timnya juga lagi jitu, secara tim 2 pembalapnya juga kerjasamanya bagus ya. Walaupun yang satu sebentar lagi mau didepak pun masih mau berkorban ya. Menurut saya itu istimewanya Sainz, Mas. Itu aset yang didapat dari seorang Sainz. Dia otaknya main gitu. Dia tahu cara yang baik buat semua kayak gitu. Nah, kemudian Lewis Hamilton nomor 5, Mercedes banyak kehilangan kesempatan ini ya. Kemudian Verstappen hanya bisa nomor 6, walaupun kontra strategi, yang lain pakai medium, dia pakai hard di awal, tapi tetap pada akhirnya finish nomor 6. Kemudian Russell apes karena Piastri ngerem, dia harus buang, kemudian dia nyoba nyalip, sayapnya rusak. Rusak, betul. Sehingga dia nomor 7. Ini udah deket sama Verstappen tapi. Perez, ya Tuhan, nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia ada yang bilang dia mungkin nanti hanya dikasih sampai Meksiko. Tapi kan kalau Asa bilang kemarin bahwa satu tim itu kalau berdekatan finishnya, berarti itulah kualitas mobil. Udah deket loh Indonesia. Salah apa lagi dia? Ini dari posisi dekat, Mas. Dari waktu agak jauh. Nah, makanya saya tuh bingung, Formula One itu dinilai itu kamu finish nomor berapa atau waktumu berapa gitu. Ada double standard. Dan kemudian ini Alex Albon Williams di jalan finish nomor 10 di belakang Magnussen. Tapi Magnussen kan kena penalti 10 detik karena senggolan dengan Gasly. Dampaknya apa itu? Dampaknya adalah Albon naik jadi nomor 9, Magnussen nomor 10, plus Magnussen mendapat 2 penalti poin. Jadi dia sekarang sudah mengumpulkan 12 penalti poin dalam 12 bulan. Itu berarti dia tidak boleh ikut lomba berikutnya. Jadi nanti Magnussen akan absen di Baku 2 minggu lagi, diganti pasti Oliver Berman kan sudah jelas penggantinya siapa. Jadi Kevin Magnussen akan liburan dulu ini sampai setelah Baku. Latihan pensiun ya. Latihan pensiun. Mungkin cari lowongan, Mas. Nah, kita sekarang ngomong yang seru. Klasemen akan semakin seru. Kita sekarang ngomong klasemen pembalap. Verstappen dan Norris sekarang selisihnya 62 poin dengan 8 lomba tersisa. Terus terang Norris harusnya bisa lebih dekat dari ini. Dia kehilangan 7 poin di Hungaria. Kehilangan 3 poin lagi di sini karena di belakang Piastri itu 10. Kalau 10 itu dia pegang, itu selisihnya sekarang 52 poin. Untuk pressure lebih bagus 52 poin dalam 8 balapan itu sangat oke. Walaupun 62 poin itu sebenarnya on pace. Minggu lalu kita bahas Norris kalau memenangkan 9 lomba yang tersisa, Verstappen finish kedua di semuanya plus sprint race-nya, itu Verstappen masih juara dunia 4 poin. Jadi dalam konteks ini Norris masih dalam pace itu. Jadi dia tidak gain up, dia mendapat plus, tapi plusnya itu masih plus kalah. Jadi kita harus ngelihatnya plus kalah atau plus menang kan kayak gitu. Sekarang dan ini Norris cuman ketinggalan 62 itu karena dia kemarin nyuri fase step lagi di lap terakhir gitu. Kalau enggak kan plus kalahnya semakin kurang lagi gitu. Nah, ini sekarang kita hitung lagi aja 62 poin 8 lomba. Itu
unda-undi kan, maksudnya mepet gitu. Harus tetap butuh Verstappen apes. Jadi ini McLaren benar-benar kehilangan peluang ini kemarin. Membuang peluang. Ya. Tepat membuang peluang ya. Bagong. Dan itu terjadi pada lap pertama. Nanti kita bahas lebih detail. Ya. Leclerc naik ya memang peringkat 3 dan Leclerc kemarin opportunistik banget ketika dua McLaren ini nggak kompak, dia ngambil di tengah-tengahnya dan itu ngasih dia peluang untuk menang kemarin. Itu nanti yang akan kita bahas juga. Ya. Piastri ini udah sulit lah juara dunia, tapi saya nggak tahu apakah di kontraknya memang nggak boleh nomor 2 atau apa, karena manajernya Mark Webber yang dulu pernah di nomor 2 kan. Jadi di kontraknya mungkin tertulis dia tidak boleh mengalah atau apa, kita nggak tahu. Tapi ini harus dibedah ini McLaren seperti apa. McLaren bilang mereka akan evaluasi. Papaya Rules itu akan dievaluasi setelah lomba ini, apakah nanti lebih memprioritaskan Norris atau tidak. Tapi ini keputusan harus dibuat sekarang. Ini udah terlambat. Iya. Jangan sampai nanti menyesal Norris kalah juara dunia hanya 6 poin. Itu jangan sampai itu terjadi. Nah, Sainz ya dia masih di sini, yang tengah-tengah ini nggak akan berubah banyak, sampai bawah ini nggak akan berubah banyak. Alonso, Stroll ya. Nah, ini yang paling seru sekarang. Red Bull di klasemen konstruktor hanya unggul 8 poin atas McLaren. Gila ya. Seandainya kemarin McLaren finish 1-2, habis. Udah mimpin karena kan 7 poin dimenang plus Norris nambah lagi 3 poin, sudah mimpin. Nah, Ferrari ini juga dekat. Solid ya kemarin ya. Solid ya. Mungkin dia sulit ngejar. Dia masih punya peluang lah. Dia masih punya peluang. Kalau melihat Red Bull seperti ini terus ya. Betul. Kan tinggal dia bisa ngejar McLaren atau tidak gitu. Nah, ini hanya 8 poin konstruktor ini dengan 8 lomba. Jadi banyak yang sudah berasumsi ini McLaren juara dunia konstruktor gitu. Asal nggak kecekluk ya, asal nggak terpleset. Tinggal bagaimana juara dunia pembalap. Makanya saya yakin akan ada meeting besar minggu ini di McLaren. Kemarin ada Zak Brown, dan McLaren kemarin kehilangan weekend besar Mas Dewo, karena mereka menang F2, Bartolotto ya, itu menang F2. Kemudian di IndyCar mereka juga menang. Jadi sayang kan, IndyCar menang, F2 menang, F1-nya malah bagong nih. Padahal peluang sangat peluang start 1-2. Nah, Mercedes ya pasti dia kejepit di sini. Dia sudah mikir tahun depan mungkin sambil mencuri peluang-peluang musim ini. Aston Martin ini malah potensi bukan kesalip ya. Dalam lomba akan kalah dari Williams, tapi poinnya mungkin nggak akan terkejar. Tapi secara performa kemarin Williams sudah lebih baik daripada Aston Martin. Sejak update minggu lalu ya. Sejak masalah floor itu ya. Itu pun sudah kelihatan kalau dia cepat juga gitu kan. Jadi ini Aston Martin soul searching juga ini, mungkin nunggu Nui tahun depan. RB ya masih di situ. Haas masih curi 1 poin. Williams dan Sauber ini masih di laut, masih belum jelas kapan bisa kelihatan. Postingannya Sauber sama Bottas lebih banyak naik sepeda kayaknya sekarang. Ya dia pikir mungkin sepeda lebih kenceng dari mobilnya mungkin. Bisa jadi. Nah, ini yang jelas yang kita akan melihat persaingan konstruktor yang sangat seru. Tapi ya kemarin walaupun mungkin kita akan banyak menghujat McLaren, tapi sekali lagi apresiasi terhadap Ferrari ini nggak boleh. Ini luar biasa. Ini Asal tadi bilang ini jenius sekali, strateginya luar biasa. Sebenarnya kalau untuk saya yang orang awam, ini di mana letak puncak dia itu, istilahnya kalau misalnya menipu di mananya gitu kan. Kan ada kan, ini main tipu-tipuan juga kan. Kadang-kadang kan kru itu kan digaji selain ganti ban juga kadang-kadang suruh bujuk kan keluar gayanya keluar gitu kan. Acting gitu. Apa yang punya titik puncak, titik baliknya itu di mana sah? Sebentar sebelum ini saya penasaran apakah ini Vasur atau bukan, ini yang pas di belakang sayapnya mobil ini. Rasanya bukan lah, dia kan ada di ini samping. Rambutnya nggak ada Mas. Apakah ada di samping ya? Kayaknya bukan. Celananya beda sendiri, hitam. Jadi jangan-jangan ini Vasur ya. Kalau dia naik ke sini memang orang ini asik ya. Orang ini asik banget. Soal strategi tadi Mas Dewo, memang kunci utamanya adalah di lap pertama. Lap pertama di saat maaf mungkin ada fotonya bukan di sini ya. Di lap ini. Jadi saat start itu kan memang kita semua perhatiannya ke start Lando khususnya, karena Lando startnya jelek banget. Ternyata aman. Piastri aman, dia vlog langsung. Chicken aman. Wah, udah tenang ini. McLaren bisa 1-2 ngatur pace karena dia paling cepat kan. Apalagi ketika di bagian meliuk-liuk, McLaren paling cepat.
Top speednya tinggi Ferrari, tapi di meliuk-meliuk McLaren bisa menjauh. Jadi mereka akan bisa mengontrol lomba ini dari start. Tinggal nanti ngatur, memanage kecepatan, memanage ban. Mereka akan menentukan pace lomba ini. Memang masih belum jelas apakah ini 1 stop atau 2 stop karena permukaan lintasannya baru. Dan Pirelli sih bilang, simulasinya Pirelli memang mepet antara 1 stop 2 stop, tapi Pirelli bilang tetap yang tercepat adalah 1 stop. Berdasarkan simulasinya Pirelli. Walaupun pembalap harus melewati masa graining. Masa graining itu adalah ketika pakai ban hard, dipaksa lama, jadi karetnya ngelupas lalu nempel lagi. Jadi kelihatan kasar. Tapi itu setelah beberapa lap dia akan bersih lagi kayak gitu. Jadi harus berani melewati fase itu. Nah, itu yang kemarin dilakukan oleh Leclerc. Fase ini kalau intinya merugikan pembalap karena permukaan ban yang tidak rata sehingga mengurangi kecepatan begitu. Gripnya ya, ketika belok segala macam dan pembalap pasti akan lebih khawatir kan, karena tidak bulat itu. Nah, itu satu. Tapi sebelum kita ngomong strategi pit stop, kalau McLaren bisa formasi 1-2, McLaren akan menentukan pace-nya. Jadi itu bisa jadi akan 1 stop karena McLaren tidak akan dipressure oleh belakangnya, tinggal memanage 2 pembalapnya di depan seperti apa kayak gitu. Masalahnya Piastri oportunis. Lando ini mungkin Lando ini terlalu nice mungkin. Jadi ketika ya ini akhirnya agak nyenggol bahas McLaren. Ketika mau masuk De La Roggia itu ya, tikungan 34 itu ya, tikungan 4. Jadi ketika mau masuk tikungan itu, Lando memang di tengah-tengah masuk, tapi dia mungkin merasa tidak terancam. Karena sudah ada aturan. Kita nggak tahu ya, Papaya Rules itu apa. Yang saya paham dari Hungaria adalah siapa yang memimpin di tikungan pertama, dia yang akan diutamakan. Tapi jangan-jangan Papaya Rules itu adalah siapa yang memimpin di lap pertama. Beda loh ya, tikungan pertama dengan lap pertama. Kalau zaman Mika Hakkinen dan David Coulthard dulu, tikungan pertama. Siapa yang dapat di tikungan pertama, dia yang diprotek. Saya nggak tahu bunyi Papaya Rules itu apa, jangan-jangan lap pertama. Karena kalau nggak, Piastri nggak mungkin ngambilin. Iya betul-betul. Nggak istilahnya nggak ngotot gitu. Nggak ngotot ya. Ini Piastri ngambil, dan ngambilnya maksa banget. Maksa banget dalam artian, Lando itu, kata Lando aja ngomong, kalau saya ngerem 1-2 meter telat aja kita berdua tabrakan. Peko Bagnaia. Nah itu karena itu terjadi ya, akhirnya bukan sekedar kan diambil bukan diambil mepet lagi, tapi ini Lando sudah di belakang ya. Dan itu bikin Leclerc ngelihat peluang. Akhirnya Leclerc masuk di tengah-tengah antara 2 McLaren ini, dan ini bikin strategi utamanya McLaren ambiar. Jadi sebelum kita ngomong strateginya Ferrari, strateginya McLaren sudah ambiar di awal. Jadi Ferrari juga mungkin, Leclerc juga mungkin paham ya, kalau 1-2 dia yang akan mendikte balapan ini. Tapi kalau aku ngotot bisa ngambil di tengah-tengah, akan hancur juga semuanya gitu kan. Plan B kan. Apapun kan punya track position, punya peluang. Dan Leclerc mungkin nggak mikir strateginya McLaren, tapi aku mencari peluang terbaik buat aku kan. Gitu. Jadi setelah ini kan kita lihat pit stopnya aja kayak gitu. Tinggal aku bagaimana bertahan. Dan Leclerc kan karena track lurusnya bagus, dia bisa dapat DRS beberapa lap kan, sehingga Lando kan harus jaga jarak lagi gitu. Dan itu bikin McLaren harus reaktif gitu. Pertama, bagaimana caranya Lando nyalip Leclerc dulu, undercut. Tapi dengan undercut berarti dia pit stop lebih cepat dari mungkin plan awal. Dan itu berarti menambah risiko tidak bisa 1 stop. Karena pit stop duluan. Betul. Nah, kemudian Piastri juga harus nge-push karena di belakangnya bukan tim sendiri. Dia harus nge-break dari Leclerc supaya Leclerc nggak dapat DRS. Karena kalau dapat DRS nempel terus, ini bisa undercut. Leclerc yang bisa undercut Piastri. Akhirnya apa? Piastri harus nge-push. Ketika Piastri harus nge-push, berarti apa? Bannya dipaksa juga, dan itu mengurangi efektivitas bannya sehingga dia tidak bisa manage ban, sehingga juga harus merespon pit stop karena Lando pit stop duluan, Leclerc pit stop, Piastri harus pit stop. Akhirnya memaksa mereka ini ke window 2 stop. Akhirnya McLaren sudah berantakan. Begitu tikungan 4 ini kejadian, McLaren sudah nggak bisa menentukan strateginya sendiri. Ferrari mungkin belum punya strategi, tapi aku punya peluang gitu aja. Mungkin hanya gitu, aku punya peluang gitu aja mungkin.
Dan kemudian yang terjadi adalah Lando setelah pit stop ya, Lando harus nge-push lagi, Lando bikin kesalahan. Ya. Sempat jajaran lagi sama Leclerc, harus berjuang ninggal lagi dan harus pit stop duluan lagi. Dan pit stop pun juga tidak lancar semuanya. Tidak lancar semua, iya. tidak sepenuhnya. Plus di belakangnya Verstappen habis itu. Jadi Lando harus kerja keras untuk nyalip Verstappen dulu. Walaupun mobilnya secara kualitas lebih bagus, tapi yang disalip kan juga tidak orang gampang nyerah kan? Betul, dan kehilangan waktu kan Mas. Iya, betul. Dan karena ini Monza, yang di trek lurus ini di ujung trek lurus utama ini kan 350 km per jam ya. Ya. Sayapnya ini kan sudah low downforce. Low downforce kalau dibuka di RS itu nambahnya nggak banyak. Beda dengan di sirkuit-sirkuit kayak Hungaria, yang high downforce, sehingga ketika sayapnya dibuka itu top speednya nambahnya bisa belasan km per jam. Ya. Di Monza paling maksimal 10 km per jam. Karena memang awalnya sudah gak ada sayap. Ya, Nah, jadi ini hilang waktu lagi. Ya. Dan Piastri pun mau nggak mau juga harus 2 stop kan. Ketika Piastri harus 2 stop, itu membuka peluang bagi Leclerc untuk oke, kita gambling ini sekarang. Mereka 2 stop kan. Kita coba 1 stop. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Selama ini kan kita selalu melihat bahwa McLaren udah teruji banyak lebih awet. Iya. Ya kan? Dulu Red Bull lebih awet. Iya. Sekarang ini kenapa Ferrari tahu-tahu berani gambling dengan 1 pit stop itu, padahal kan sampai ini kita masih ragu dengan kemampuan memanage ban kan mobilnya. McLaren kan kita juga berasumsi kemarin McLaren PD banyak lebih awet ya. Iya. Tapi ketika banyak 2 stop gini kan Red Bull aja pasti 2 stop. Karena kan dia max dari hard ganti ke hard, berarti dia wajib stop 1 lagi karena harus memakai ban yang berbeda di akhir. Jadi kita tahu Red Bull pasti 2 stop. Jadi saya berasumsi waktu itu semua bakal 2 stop. Kalau Red Bull aja nggak bisa hemat ban, yang lain McLaren mungkin bisa lebih sedikit tapi tetap harus 2 stop marginal gitu. Dan McLaren sendiri saat lomba bilang kan, Norris kan komplain, ban depan kiri saya ini mati gitu. Kayak mati, makanya dia sempat melebar gitu. Wah, berarti 2 stop, tinggal tunggu Ferrari kapan stop. Ternyata Ferrari kalau sudah di posisi seperti itu, sekarang gambling aja. Aku kalau stop, ya kita di belakang McLaren. Akhirnya podium 2 lah, ini atau 3. Podium 3 ya. 2 atau 3. Ya pasti 3 Mas. 3 ya. 3, 4, pasti 3, 4 kan? Iya. Tapi kalau saya 1 stop, mungkin saya bisa disalip di akhir. Tapi bisa 1 pembalap aja ya. 1 mungkin. pembalap, ya terburuk ya nomor 3. Nomor 3. Tapi nomor 2 masih bisa nomor 2. Iya. Masih bisa nomor 2 karena Lando sudah ketinggalan gitu. Lando kehilangan waktu di belakang Verstappen kan. Ya kalau sudah pilihannya kayak gitu Mas Jo, kalau saya jadi bos tim ya saya akan gambling. Toh yakin bannya akan awet kan. Maksudnya ban nggak akan meledak gitu maksudnya. Yang penting ada graining yang harus dilewati gitu. Nah, kayak misalnya terjadi kayak debat waktu itu hanya strategi atau memang benar-benar terjadi udahlah. Saya yakin ada diskusi ya. Leclerc aja kan sekali lagi di radio bilang tolong jangan kasih tahu saya apa lagi. Cukup ya. Tetap ada begitunya Ferrari. Iya kan. Tapi ini strategic call yang menurut saya nothing tulus. Kalau saya nggak stop, saya bisa menang terburuk nomor 3. Iya. Kalau saya stop, saya pasti nomor 3. Pilih mana Mas Jo? Ya gambling aja. Nothing tulus. Jadi memang di Formula One ini kadang-kadang yang menarik bagi kita adalah kalah pun terhormat kalau kita gambling ya. Iya. Daripada ragu-ragu ya. Betul. Udah ambil. Udah gitu kan. Itu istimewa Ferrari kemarin. Dan ya sebagai penggemar McLaren nggak sebel tapi salut gitu. Wah hebat Ferrari. Berani ngambil keputusan seperti itu. Dan yang tahu data kan mereka, bukan kita ya. Saya tuh ya benar saja. Jadi saya tuh sampai gini, aduh, Formula One itu kan high tech, glamor, banyak duit gitu. Ya. Ferrari dapat hidayah luar biasa, tidak sombong. Semua ganti ban nggak usah, gantilah, kita hemat 1 ban aja. Hidayahnya bagus sekali kalau gitu. Dan untuk eksekusi itu Leclerc kan harus istimewa Mas Yo. Leclerc harus perfect. Dia nggak boleh bikin kesalahan. Betul. Dia nggak boleh ini podiumnya ya. Dia nggak boleh bikin kesalahan. Betul. Dia nggak boleh melebar. Ya. Ban ini harus dijaga gitu. Iya. Oke lah, Piastri waktu itu 1,5 detik per lap lebih cepat.
mepet kan. Tapi itu kan juga tidak, maaf ya, ketika Piastri keluar itu kan tidak langsung menyerang kan itu kan. Masih masih bertahan terus. Dia harus jaga bannya kan. Kan ban itu ban baru. Ini kan ban baru kan. Ban baru itu harus di scrap dulu, harus dikondisikan dulu. Nggak boleh langsung digeber. Iya, tapi lapnya kan tinggal sedikit. Iya. Pinternya Ferrari. Iya. Dan ada Sainz. Yang Sainz kan pit stop duluan, dan Sainz mungkin ngasih tahu juga banku seperti apa. Jadi ya silakan Leclerc gimana caranya, mungkin Ferrari punya data dari Sainz, plus Sainz kan ngomong di radio, ini akan sangat sulit menahan yang di belakang, tapi kita akan coba ya, kayak gitu kan. Ya dia kan walaupun dia hanya menahan 1-2 lap, itu kan 2 detik 3 detik Mas. Iya. Ini menangnya 3 detik. Iya, sangat apa ya, ini ya kadang orang berpikir ya kalau 2 lap lagi udah kena itu. 1 lap aja mungkin udah kena itu, karena yang depan sudah memang parah sekali gitu kan. Ya, tapi kan lapnya kan sudah ditentukan dari awal. Gak ada tambahan, gak ada overtime. Iya, sempat melihat gak ketika tayangan TV ke penonton. Jadi ketika kondisi lagi genting, malah TV ke penonton, yang penonton penonton berdiri sorak-sorak. Padahal itu kan genting kan, itu karena apa? Wah, ini kan tinggal masih berapa kilo gitu kan. Iya. Seperti itu ya. Wah, tapi Ferrari kita harus dramatis ya, ini ya dramatis menangnya ya. Luar biasa. Maksudnya Leclerc eksekusinya oke. Ferrari udah jauh dari kata bagong. Tapi ini jujur ya, kayak ini kok kondisi pilkada Jakarta sama ya. Kenapa Anda pakai hitam-hitam di kandang merah? Itu ada kan kemarin kata-kata itu kok benar, dia datang di kandang merah dengan hitam-hitam itu. Terus membawa berkah ini. Iya. Istimewa. Kembali hitam ini apa? Dia mengisyaratkan apa hitam ini Terus saya nggak terlalu ngikuti siapa. Tapi kan Ferrari kan pakai biru di Monaco. Iya, dia menangnya ketika nggak pakai merah ya. Lah iya, ini loh nggak pakai merah. Makanya kemarin Persebaya menang nggak pakai hijau kan. Kadang-kadang kita harus keluar dari pakem. Atau bosnya itu dulu pernah jadi bosnya Minardi ya. Oh ya, Minardi hitam kuning. Itu merah kan, itu merah. Oke, ini jadi apakah omongan teman-teman kemarin ketika balapan sebelumnya jangan lupakan Ferrari di Monza ini terbukti. Dan apakah ini juga ke depannya Ferrari ini apakah hanya keberuntungan saja di sini? Apakah memang secara pace-nya juga oke lah, ini bisa dipertimbangkan untuk mengganggu? Secara pace kemarin McLaren itu di depan Mas, di depan. Jadi semua analisis yang dilihat ya memang top speed itu kan unda-undi semua ya. Ferrari top speednya 350 Mas yo. McLaren 348, memang mepet sekali. Kemudian Mercedes, Red Bull tuh di 348, 349. Jadi memang 4 tim ini luar biasa imbang. Kan selisih waktunya qualifying kan nggak sampai 1/4 detik itu 4 tim ini kira-kira. Ini kita sekarang di era balapan yang sudah 5 lap mobil masih kayak kereta, kayak NASCAR. Iya gitu ya, kayak NASCAR. Iya kan? Kayak NASCAR, kayak IndyCar ya. Jadi memang aturan ini memang mengasihkan untuk penonton ya. Kita nggak langsung pada akhirnya ya. Iya kan? Ketika regulasi itu stabil, terjadi konvergensi kan ya. Masalahnya 2026 sudah berubah. Cuman bagusnya adalah 2025 akan seru kayak gitu. Cuman Ferrari ini masih, walaupun 4 ini ketat banget Mas. Oke lah, McLaren sekarang sedikit di depan, tapi 3 di belakangnya ini masih tergantung sirkuit sekarang. Iya. McLaren saya kira jelas di depan sekarang karena Zandvoort kemarin high downforce, meliuk-liuk, dia dominan. Di Monza dia tidak dominan, tapi dia seharusnya yang tercepat. Dia buang peluang aja kayak gitu. Iya. 2 sirkuit yang sangat berbeda. Satu gas-gasan track lurus, yang satu meliuk-liuk high downforce. Yeah. Berarti kan kita asumsikan nanti di balapan-balapan berikutnya akan unggul. Baku nanti kan ada track lurus yang panjang banget, ya. Tapi juga meliuk-liuk. Saya kira McLaren harus nggak boleh buang peluang lagi di situ. Nah, 3 di belakangnya ini tergantung sirkuit. Kemarin Red Bull bilang kita nomor 4 di sini. Red Bull bilang kita nomor 4 di sini. Di belakang Mercedes, di belakang Ferrari. Qualifying-nya Ferrari kan sama Mercedes kan sangat imbang. Nah, itu yang tinggal siapa yang sekarang di belakang kan. Saya ambil foto ini. Sekarang aneh melihat Max Verstappen di tengah-tengah grid itu. Dan itu kan risiko tinggi ya, karena start di tengah-tengah itu kan bahaya juga itu kan. Dream start penggemar Lando kemarin kan, Lando startnya bagus, Verstappen tabrakan di tengah kan gitu. Itu kan dream startnya penggemar Lando. Cuman ya Verstappen nggak boleh diremehkan. Dia akan memaksimalkan segala peluang gitu. Iya. Nah, bahkan kemarin ketika dia posisi nanggung aja, dia di radio ngingetin tim, kita ini balapan kan, maksudnya tim ini ayo kita mikir serius, kita tetap mikir serius, ada apa ini gitu. Solusi apa gitu. Solusi apa? Nah, ini
dia di belakang Ferrari kan yang jelas. Iya. Nah, tinggal siapa nanti memaksimalkan opportunity, karena kalau balapan ketat kayak gini 1 detik pit stop ngaruh. Nanti kita bahas ya. Tadi kita sudah bahas McLaren bagaimana ketika dua pembalapnya berebut posisi. Ketika dua pembalapnya berebut posisi ini ya tadi ngasih kesempatan tim lain menang. Iya. Harusnya kan jangan kasih kesempatan. Berarti logonya Red Bull harusnya dikasihkan ke McLaren ya, banteng sama banteng beradu ya. Iya. Iya kan? Harusnya begitu kan? Iya begini ya Red Bull ya. Yang sekarang adalah Mas Dewa ngelihat Piastri sekarang gimana? Ya, ya mungkin ada. Saya penggemar Lando, jadi kalau saya kasih opini, tapi kalau Mas Dewa melihatnya bagaimana? Kalau saya kan lebih humanis orangnya ya, jadi memang ini anak baru yang tidak respect kepada aturan. Intinya tim bisa dinomor 2-kan. Ya. Tapi dari sisi perkembangan, ini siapa tahu piranha juga. Oh, ini piranha Mas. Sangat piranha. Ini hiu Mas. Iya. Tapi kalau kita ngomong perkembangan karir, kalau kita nggak ngomongin Norma, sangar ini. Ya. Diem, sangar ini. Ada kejemnya ya. Sangat. Ya, kalau menurut saya sangat. Ini bahaya ini. Jadi kalau orang Jawa bilang ada mentolonya. Iya. Ya. Malah kadang saya berpikir ini kalau nanti Lando tidak bisa ngimbangi, dia yang out. Dia yang out. Betul. Iya kan? Ngeri Mas. Gimana? Omongan saya masuk akal nggak? Iya. Kejem, dingin, kejem, nggak peduli ya. Iya betul. Makanya yang harus direview sekarang kan kita lihat ini McLaren punya 2 pembalap yang istimewa. Kita lanjut dari ngomong ketika 4 tim ketat ini, hal-hal kecil akan menentukan gitu. Ini kembali ke Red Bull lawan Mercedes tahun 2021 kan saya. Iya, 2020. Juara dunia. Enggak, dulu masih zaman Weber dan Vettel. Oh iya. Tapi kan ini sama. Kemarin perebutan. Oh iya. Iya, perebutannya kan 1 poin dikumpulin. McLaren tidak belajar dari situ. Iya. Dan ini Lando, kan ini ujiannya Lando ini. Ini sebenarnya bukan ujiannya Piastri, ini ujiannya Lando. Karena Lando yang senior di McLaren, dia yang sekarang fansnya banyak banget dan dia yang istilahnya apa ya? Membangun mobil ini kan dia. Betul. Yang ikut zaman susahnya. Susahnya betul. Itu Lando. Ini ujiannya Lando. Lando ini ya bagusnya adalah step by step kelihatan improve ya. Ketika summer break kemarin kan semua bilang PR-mu start. Dia 2 lomba startnya improve lah. Maksudnya startnya masih improve lah. Kita nggak bilang improve melonjak tapi improve. Tapi tetap awal-awal ini kekejiannya dia tuh belum ada gitu. Iya. Kan ini nggak boleh terjadi ngasih Piastri kesempatan. Oke lah, dia berasumsi ini teman satu timku, dia nggak akan ngambil. Ya. Tapi kalau situasi kayak gini nggak boleh dia udah nggak boleh berpikir kayak gitu. Iya, karena siapapun nggak boleh ngambil udah kayak gitu. Iya, karena ketika dia ngomong bahwa Piastri yang salah belum tentu. Kenapa? Ketika dia memberi kesempatan dan dia akan melindungi saya, tapi ketika ada lawan masuk Leclerc sudah. Sekarang akhirnya kan hukum alam. Iya. Nah ini kan akhirnya kan kalau lihat ini foto memang tidak, ini nangkap momen aja ya. Ini ngobrol ini apa ya BT ya. Gelo. Cuman kan ya ini dia harus evaluasi diri, dia harus kejam ya. Dia harus ini yang ngancam aku ini bukan Max Verstappen, yang ngancam aku ini garasi sebelah ya. Garasi sebelah ini yang harus dia pikirkan. Walaupun kalau yang saya nggak paham adalah Papaya Rules itu apa gitu. Kalau ketika ditanya kan cuman dijawab pokoknya jangan tabrakan. Nah sekarang Lando ini faktor luck-nya berapa persen? Kalau gini kita belum masuk ranah luck masuk. Ini masih ranah perbuatan sendiri Mas. Iya, tapi kan kalau dia ngomongin tidak luck atau belum ranah sendiri kan, tapi kan berarti ada yang diuntungkan. Kenapa ketika mobilnya dominan Max finish hanya berapa? Jadi menurut saya itu belum luck, itu salahnya Norris. Nggak bisa memaksimalkan. Tapi kalau dia laksa, misalnya dia yang pertama tadi dia ngasih jarak poinnya dia dengan Max ini waktu finish kan banyak. Ini kan nggak masih nempel terus. Saya juga ngomong Max ini aja-aja oposisi. Max itu memaksimalkan yang dia punya. Kan ingat katanya Michael Schumacher, the harder you work, the luckier you get itu. Semakin kita bekerja keras, semakin besar keberuntungan kita. Nah ini yang Norris ini, Dek, kamu harus kejam, Dek. Kamu semua komentar pengamat segala macam adalah Norris, kamu harus lebih kejam. Lando, kamu harus berani nempeleng Piastri ini. Ini punya pacar kan ini? Loh, nggak ngomong tidak semua perempuan tuh, kadang perempuan juga baik tapi kadang kejam, apalagi laki-laki, Dek. Ini musuh laki-laki semua. Laki-laki semua. Harus lebih kejam. Dia ya saya yakin Norris setelah
setelah summer break kan dia kelihatan pole position 2 kali segala macam. Jadi dia menaikkan levelnya. Gitu. Nah ini oke, levelmu bagus. Ini kamu masih bisa naik berarti. Tinggal bagaimana kamu lihat ini mukanya dingin banget, cuek, dingin mukanya Piastri. Nah ini yang harus di stop. Dan Piastri ini kan punya manajer yang dulu pernah disakiti kan, Weber kan, yang dulu pernah dikorbankan sebagai nomor 2. Jadi saya yakin mungkin di kontraknya Piastri dibilang bahwa dia tidak boleh jadi nomor 2. Kecuali kan pasti ada klausalnya, kecuali apa. Misalnya sudah tidak mungkin jadi juara dunia. Walau mungkin sekarang mungkin secara matematis dia masih bisa, tapi kan jauh. Sedangkan Norris kan sangat punya peluang. Nah, kata-kata di kontrak ini mungkin yang sekarang menyulitkan McLaren gitu. Selama di kontrak masih punya peluang matematis, ya mungkin. Tapi McLaren kan nggak bisa matiin mesinnya Piastri supaya dia nggak punya peluang, kan nggak bisa juga karena masih ngejar konstruktor ya. Tapi ini kan konstruktor udah intinya sudah bisa dipegang lah kayak gitu. Tinggal bagaimana. Oke, mau yang satunya mau kita bantu juga nggak ini? Ini kan keputusannya harus sekarang. Ini 8 lomba 3 sprint. Jadi masih bisa. Tapi Norris, teman-teman ya, sudah kehilangan 7 poin di Hungaria. Sudah kehilangan 3 poin lagi kemarin. Itu 10 poin. Minus 10 poin. Kalau kita lihat klasemen pembalap, kembali, ini kan selisihnya 62. Kalau itu 10 tadi, itu selisihnya 52. 52 sangat mungkin. Kalau dia max kali sial aja udah deket banget teman. Udah 1 lomba kan? Selisihnya 1 lomba. Tapi kan tidak harus max out kan. Tapi bagaimana ngambil 5 poin, 8 poin, kan realistisnya kan begitu sekarang. Karena itu akan mengancam ya, kalau dia surplus terus kan akan mengancam kan. Tapi saya tertarik dengan omongan Asa tadi, bagaimana menaikkan level. Ini jujur ya, ini kata-kata ini di dunia olahraga terutama di tenis itu kan, kalau set pertama kalah, yang kedua aku menaikkan level. Inilah orang-orang di luar sana yang berpikirnya itu saya naikkan level. Bukan saya jealous ya, tapi saya naikkan level. Harus kayak gitu. Iya kan? Saya harus bekerja keras gitu loh. Nah ini kadang-kadang saya seneng lihat karena Djokovic misalnya, yang ini kalah setelah itu saya menaikkan level lagi, itu seneng. Jangan beli ceripeng atau kerupuk, naikkan level tambah pedes. Atau mie. Oke, kita ke Ya ini Lando butuh, ini tadi saya nemu ini dari sosmednya McLaren sendiri Mas Jo. Cinta Lando ini yang sekarang sangat dibutuhkan oleh Dek Lando. Tapi sorry, ini ini foto mahal ini. Kenapa? Settingan tapi bagus, ini dari McLaren sendiri. Tapi walaupun settingan coba dia senyum. Iya ya. Ini mahal ini. Kenapa mahalnya? Ya ini tadi, ini doa. Jangan yang senyum gitu, jadi optimis. Ini foto ini mungkin sebelum. Iya kan, di setting gitu kan. Iya kelihatan dia serius, tapi ya bener susah kan kamu. Harusnya senyum. Delando butuh cinta sekarang teman-teman dari timnya. Dan yang kemarin satu lagi Mas, sebelum kita pindah, ingat waktu di Hungaria, bagaimana McLaren harus bekerja keras meyakinkan Lando untuk ngalah. Lando, kalau kamu ingin jadi juara dunia, kamu akan butuh tim. Kamu akan butuh Piastri. Kemarin kenapa nggak dibantu? Toh Piastri nggak bisa menang. Mbok ya lap terakhir minggir kasih. Itu penonton pasti. Oh, McLaren punya ambisi. Cuman 3 poin sama-sama podium. Nggak menang kan? Orang nggak akan ingat siapa nomor 2, nomor 3. Tapi 3 poinnya itu yang dicatat siapa yang pernah menang kok saya. Siapa? Tapi 3 poin itu akan sangat berharga di akhir musim. Ini akan sangat-sangat nyesek kalau nanti Lando kalahnya di bawah 7 poin. Sangat nyesek. Dan itu sekarang atau tidak ya? Yes. Belum tentu kita tahun depan, kita nggak tahu juga kan. Harus sekarang udah. Iya kan, sudah nggak ada nggak ada waktu lagi gitu. Maksudnya mumpung Red Bullnya lagi bagong ya. Bukan Red Bull nggak bagong ya. Bagong itu kan cepat tapi bikin salah terus gitu. Red Bull ini kan sedang terpuruk mungkin ya, sedang. Tapi kan dia ngomong dulu tahun lalu kita punya model dominan, sekarang bagong salah setting aneh-aneh gitu. Iya. Jadi ada apa? Max Verstappen omongannya bagus. Tahun lalu kita dominan, mobil kita dominan, tahun ini mobil kita jadi monster. Tapi monster dalam konotasi negatif ya, dalam artian mobil yang susah diatur sehingga si ini Verstappen ini harus kerja keras untuk mengendalikan mobilnya. Ini yang, dan ini kita sekarang serasanya nggak perlu ditanya kenapa kok Red Bull bisa begini. Gampang lah. 3 bulan yang lalu Adrian Newey sudah tidak lagi
aktif bersama tim. Yang tidak, iya. Kalau karena ada problem biasanya dia langsung solutif itu ya. Memang bisa dibilang ini bukan satu orang tapi tim, tapi tetap arahannya kan Mas Yo. Iya. Arahannya kan dari Nui. Iya. Jadi ketika ada problem sekarang, siapa yang ngambil keputusan ini? Mobil kita nggak balance, yang dibenerin kan banyak. Sayap depan, sayap belakang, lantai bawah, sidepod, mana yang diubah duluan? Ini kan pasti ada, ini puluhan atau ratusan tim yang meeting. Iya. Ini bilang begini, ini bilang begini, bagian aerodinamika depan nyalahkan belakang, bagian aerodinamika belakang bilang ini interaksi dengan sidepod, yang orang sidepod bilang nggak punya aku bener, yang nggak bener punya aku. Nah ini kan harus ada komandannya ya, komandannya yang paham, yang clear arahnya ke sini gitu. Nah mungkin ini yang sekarang sedang vakum di Red Bull. Mungkin Pierre Wache mungkin belum megang ya. Sedangkan di McLaren mungkin sejak datangnya yang dari Red Bull itu sudah jelas ya. Nah, ini yang mungkin terjadi, dan kalau itu iya, maka mungkin akan sulit bagi Red Bull untuk ngejar di akhir musim ini, apalagi ini tinggal 8 lomba dan nanti akhir musim kan agak mepet-mepet itu lombanya. Jadi sekarang ini intinya Max hanya bagaimana kamu finish di depannya Lando atau nempel terus ya. Asal dia jangan podium 1 bahaya kan. Ya pokoknya ngamankan aja. Pokoknya juara dunia dulu lah. Kayaknya Red Bull sudah siap kalau misalnya kehilangan gelar konstruktor. Buktinya Max sendiri malah bilangnya sekarang ini gelar konstruktor dan gelar pembalap sudah tidak mungkin. Malah ngomong kayak gitu. Jadi udah ngomong gitu ya. Udah ngomong gitu. Makanya pasti itu ngasih pressure ke tim kan itu. Iya. Dan itu nanti Mas Dewo konsekuensinya kan ini Max pasti tahun depan masih di Red Bull. Tapi 2026 kan belum ngomong. Iya, dia 2026 ini nanti kan. Sorry bilas dulu. Ini kan orang Belanda saya. Nah, ini ada masukan dari orang Suriname yang dekat sama Belanda. Tolong N-nya ganti G aja lah. Apa itu Mas? Legowo. Oke, Sa. Jadi 2026 kemana, Sa? Ya, jadi ini kita tahu Russell ini Russell waktu tarung sama Perez. Russell kan kontraknya sampai 2025. Russell. Ya, ini kita lihat susunan pembalap ya. Russell 2025 sampai 2025, dan sekarang ada Antonelli kan di Mercedes. Tapi dua pembalap ini kan Antonelli mungkin jangka panjang, tapi opsinya kan pasti dilihat setahun karena pembalap baru. Russell kan kontraknya tahun depan. Nah, berarti Mercedes itu masih buka kans 2026 untuk ngambil Verstappen atau siapapun pembalap terbaik yang available 2026. Jadi 2005 yang senior sudah habis, yang baru kan kontrak setahun. Intinya bukan kontrak permanen ya. Bukan ya, masih bisa diganti. Masih bisa disekolahkan lagi. Ya. Nah, ini Verstappen kan mungkin sekarang masih belum pindah, tapi ini bukan tidak mungkin kalau mobil tahun depan startnya jelek, Verstappen akan ngambil opsi aku udah nggak mau lagi 2026 aku akan pindah ke Mercedes yang kayaknya siap menampung dia kapan saja. Jadi memang kayak politik biasa ya. Jadi dulu dihujat, dia dulu berantem rame. Kalau butuh ya sudah gitu kan. Sudah. Jadi ini jangan kaget kalau itu terjadi, karena ini sekarang hanya sisa 2 kursi kan ya. Karena Duhan sudah ke Alpine dan Haas sudah penuh, tinggal nunggu Sauber ini paling nanti si siapa? Bottas tetap di situ. Tapi yang jelas yang berita terbesar kemarin kan ya lupa nyebut Williams, Colapinto akan membalap di Williams sampai akhir musim. Fans orang Argentina kan banyak di Italia, dan Williams kan lumayan Mas Yo. Jadi ini kita harus ngasih apresiasi. Albon kemarin dapat poin lagi, dan mobil ini akan banyak berperan. Ini kebetulan di depannya Alonso. Jadi ini pemandangan ini akan banyak terjadi. Sebelum Nui ke Aston ya. Sebelum tapi ke Aston kan belum tentu kan itu untuk 2026. Nah, terus tadi juga diingatkan bahwa Magnussen akan balapan di Baku, akan diganti oleh Berman, dan tentunya berita terbesar adalah Kimi Antonelli menggantikan Lewis Hamilton di Ferrari. Ini foto tahun berapa ya saya? Ya ini kan ya baru-baru. Selalu seperti itu ya saya. Di olahraga ya. Semua selalu gitu. Ini kan ini kira-kira 5 tahun lalu mungkin. Ya karena kan sekarang dia masih 18 tahun.
Jadi ya ini ya baru-baru ini juga itu. Lihat nih Lewis yang anak kecil yang Mbok Salami itu sekarang jadi penggantimu. Betul. Dan kemarin dia dikasih kesempatan langsung uji coba asuransi All Risk kan. Yes, mana yang diganti? Mana yang diganti? Ini juga menarik karena ini kan baru 5 lap. Iya. Baru 5 lap, baru nge-push 2 lap atau apa langsung crash di Parabolika itu kan, tikungan terakhir itu. Kan dan setelah itu diumumkan. Berarti kan mabuk apa Mercedes ini kan banyak yang bilang kayak gitu, tapi Toto Wolff bilangnya begini. Sebelum dia crash, Antonelli ini 8 km lebih cepat dari Max di sini, 11 km lebih cepat dari Max di sini. Telemetrinya katanya bagus. Telemetrinya seperti itu. Ya tapi kan bisa dibalas juga loh, tapi berarti kan salah. Berarti seharusnya nggak secepat itu gitu. Terus Toto Wolff jawabnya bagus banget. Lebih mudah mengajari orang orang cepat untuk melamban daripada ngajari orang lamban untuk cepat, karena itu tidak mungkin gitu. Gila ya. Dalam logikanya ya. Lebih gampang nyuruh orang cepat melamban daripada nyuruh orang lamban untuk cepat. Karena itu tidak mungkin. Istimewa itu gitu. Jadi ya wajar, dan nothing tulus jadinya kayak. Iya. Ya, Kimi Antonelli akan jadi pembalap di Mercedes mana dia ya ini. Kan banyak, saya aja nggak terlalu ngikuti Kimi ngapain, ternyata dia juara Formula Regional. Tapi ini penting ya saya, karena Italia ini belum ada wakil yang lama nggak ada orang Italia. Orang Italia. Jadi rasanya kok sekarang ini rasanya memasukkan orang Italia juga nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga. Karena ini namanya Andrea Kimi ya sebenarnya. Kimi itu nama tengahnya sebenarnya. Jadi bukan Kimi yang ini. Wah kemarin seneng saya lihat ada Kimi Räikkönen sama Mattia Binotto di Sauber tapi. Oh di Sauber ini. Iya kan ini bos barunya Sauber. Dan ini dulu debutnya di Sauber Mas. Kan kita di situ. Saya masih punya topi pertamanya dia di Sauber. Waktu itu di situ 2001. Nah, wawancara saya pertama Mas. Oh iya. Iya. Itu di 2001 itu dengan Kimi, karena waktu itu nggak ada yang mau wawancara Kimi. Tapi saya senang dengan foto yang belakangnya Kimi, yang belakangnya kepalanya, tangannya pegang kepala ini, gak poin-poin. Jadi ini ada Kimi di sini, dan Kimi Antonelli akan masuk F1 menggantikan Lewis. Dan ini akan jadi sesuatu yang istimewa tahun depan. Dan Logan Sargent selamat jalan, kayaknya ke IndyCar tahun depan. Lebih Amerika mungkin ya. Lebih Amerika ya. Dia harus recover image-nya lah. Tapi ya ini squad 2025. Betul. Ini kita ngomongin tim-tim lain ya saya. Ini kalau kita lihat. Ya kemarin jujur Ferrari memang kita perhatiannya ke Ferrari, dan saya membayangkan kalau itu yang menang Lewis Hamilton kayak apa sih gitu. Karena ini kan orang Ferrari ya kan, orang yang selama ini tidak pernah menyentuh Ferrari kebetulan bisa ke Ferrari. Nah kalau tim-tim lain kita ngomongin ini tim papan bawah, apakah nggak ada perkembangan lagi kayak Kick ini misalnya mendapatkan poin 1 atau 2 yang tahun lalu, yang dulu sempat juga bisa. Idealnya jangan kosong loh. Cuman ya Audi sendiri bilang bahwa pencapaian Sauber tahun ini sangat tidak dimaafkan gitu. Makanya kan langsung ganti prinsipal, ganti semua kan. Kebetulan yang 2 yang diganti kan dulunya di McLaren, jadi sudah didepak di McLaren, sekarang didepak lagi di Sauber. Secara kemampuan bisnis dibandingkan William, sebenarnya bagaimana Sauber ini? Ya, Sauber ini memang harus diakui dalam posisi nanggung ya Mas, karena kan ini tahun transisi. Tahun depan pun tahun transisi, karena Audi secara resmi baru gabung 2026. Tapi kan dia saat transisi ini harus memastikan fondasi timnya bagus untuk, kan logikanya ya kemarin Andrea Seidel itu masuk menata tim, menyiapkan untuk 2026. Jadi dia punya 2-3 tahun untuk menata tim ini, sehingga nanti ketika Audi masuk 2026 tim ini langsung level A. Ya. Tapi yang terjadi kan makin buruk, dan itu mungkin kita nggak tahu ya, mungkin karena budgetnya masih dibatasi atau apa, tapi kan nggak boleh terjadi seperti ini. Ya. Karena ini tambah minus gitu. Nah Binotto ini langsung dimasukkan di tengah musim 2024, ya harapannya bisa jangan minus, minimal kalau tahun ini nggak dapat poin, ndangak lagi gitu. Dan dia kan rekrutmennya udah bagus, dia ngambil Jonathan Whitley, manajer operasionalnya Red Bull, akan bergabung jadi tim prinsipal. Jadi Binotto bisa di balik layar secara teknis, nanti Jonathan Whitley yang ngatur operasional di tim. Jadi ini tanda-tandanya sudah bagus. Tinggal sekarang pembalap aja belum ada yang mau ke sini.
Sainz saja nggak mau ke sini. Ya. Nah ini kan dia masih punya satu kursi yang dia masih ngitung-ngitung gitu. Siapa ini? Karena yang satu kan Hülkenberg. Oke lah, ini kita punya yang senior, yang aman. Ya. Dan selalu poin ya. Dan selalu poin. Nah yang kedua ini kita mau yang senior lagi kayak Bottas, atau kita mau ngelanjutin Guan Yu Zhou karena dia punya sponsor, atau kita mau gambling cari pembalap muda seperti Mercedes sambil mengkader pembalap muda ini untuk Audi nanti. Nah ini masih harus dipertimbangkan oleh dia. Kalau saya jadi Sauber, saya nggak akan terburu-buru, saya akan ngambil sampai akhir musim, nggak apa-apa. Itu yang pasti kosong kan. Yang kosong tinggal dia sama RB, tapi RB ini kan kemungkinan besar Liam Lawson kan ya, atau Ricciardo kalau Ricciardo selamat ya. Nah, Asa tadi bilang bahwa Perez juga dalam ancaman. Ya. Nah, siapa yang akan menggantikan kalau memang harus tahun ini? Perez ini kan kita semua tahu kemarin dia terancam diganti saat summer break, tapi dia kan apapun juga membawa banyak sponsor ke Red Bull dan dia sangat populer, dan nanti ada balapan di Meksiko. Ya. Nah, kan akan jadi PR blunder yang besar kalau Red Bull ke Meksiko tanpa Perez gitu. Ya. Jadi kemarin ada celetukan bahwa Perez ini hanya dipertahankan sampai Meksiko. Setelah Meksiko dia diganti, entah itu nanti Lawson atau Ricciardo naik, Lawson di RB. Gosip ya, tapi kan kemarin beberapa itu terjadi. Yang belasan kan kemarin Mick Schumacher itu ternyata malah ngambil yang muda gitu langsung. Nah ini yang kita tunggu. Tapi ya kalau ngelihat lomba kemarin, Perez masih belum bisa jadi penolong gitu, belum bisa banyak membantu. Buktinya konstruktornya terancam kan. Ngukurnya Perez kan bukan dari gelar juara dunia pembalap, ngukurnya Perez kan dari gelar juara dunia konstruktor. Iya. Dan dari situ jelas sudah dikejar terus gitu. Intinya Red Bull juga sudah membuang peluang juara konstruktor dari awal karena Perez tidak pernah perform gitu ya. Seandainya nanti diganti pun kan juga ya sama aja posisinya. Ya, tapi kalau kalau dari awal duetnya itu bagus kan, poin juga lumayan kan saya nambahin kan. Situasi ini nggak akan terjadi. Iya, nggak terjadi. Selain dia juga nambah poin konstruktornya Red Bull, dia juga ngurangi poinnya Norris kan. Ngurangi poinnya Norris, ngurangi poinnya Leclerc, ngurangi poinnya Piastri kan kayak gitu. Ya, jadi ini Allah ini Tuhan sudah menunjukkan Red Bull untuk menyadarkan diri ya saya. Kalau harus terpuruk gini baru sadar orangnya gitu ya. Nah, oke Sa, ini balapan selanjutnya apa yang akan terjadi? Ya, McLaren. Berita utama sekarang pindah ke McLaren, khususnya internal tim. Internal. Dia Papaya Rules ini harus dipertegas. Jadi awal-awal tahun Red Bull internalnya, sekarang Papaya yang internalnya. Tapi beda ya. Ini beda lebih kelasnya. Ini McLaren kamu mau juara dunia dua-duanya atau tetap prioritas nanggung seperti sekarang? Oh, nanggung sekarang ya. Sekarang ini yang unik adalah banyak fans Norris marah. Ya. Termasuk saya. Banyak pengamat, kalau Anda lihat artikel-artikel di berbagai website atau lihat di YouTube, banyak pengamat itu menghujat McLaren karena kamu itu mikirnya apa sih gitu. Kita belum paham. Saya aja mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh McLaren ini. Kenapa kok? Yang paling sederhana adalah kemarin di Hungaria Piastri dikasih menang karena dia belum pernah menang. Mungkin untuk menggugurkan kewajiban, kita nggak tahu. Tapi kemarin kan nggak ada salahnya di lap terakhir Piastri ngalah ke Norris. Ya. Nggak menang kok, tapi 3 poinnya Norris itu bisa mahal gitu. Ya. Nah, logikanya ini apa? Nah ini yang kemarin ada Zac Brown di sirkuit lengkap manajemennya. Jadi Norris juga masih belum, walaupun mukanya kelihatan terus kecewa, tapi dia belum menunjukkan belum secara publik bilang kecewa. Ya walaupun mungkin sudah kelihatan. Tapi belum ada konflik ini karena Norrisnya masih anak baik. Nah, tapi ini kan harus disikapi. Kan belum tentu McLaren bisa unggul lagi di balapan berikutnya. Dan itu bukan dari Red Bull loh. Jangan-jangan Mercedes nanti yang dominan di Baku. Jangan-jangan Ferrari yang dominan di Baku. Dan itu kan berarti mengurangi peluang McLaren untuk mendapatkan poin lebih banyak kan. Intinya sekarang kalau Norris tidak sampai podium 1 itu pun juga pasti kalau finishnya nomor 3, 4, 5, 6 ya Max di berapapun selalu dekat kan. Selalu dekat. Karena tidak mutlak poinnya untuk selisih jauhnya ya. Butuh menang dan Verstappen jauh. Iya. Butuh poin banyak, bukan sedikit-sedikit gitu ya. Karena tinggal berapa seri gitu kan? Ya, tinggal 8 ya, masih banyak 8 seri plus 3 sprint. Tapi kan
setiap poin teman-teman kita tahu lah ada banyak kejuaraan dunia itu selisihnya 1 poin atau bahkan setengah poin. Setengah poin kan pernah. Lauda dulu mengalahkan Alain Prost setengah poin. Kemudian 1 poin. Kita tahu Kimi Raikkonen menang juara dunianya 1 poin. Itu pun itu gara-gara apa? Gara-gara 2 McLaren berantem kan? Iya. Gara-gara Lewis Hamilton dan Fernando Alonso nggak bisa kompakan kan? Akhirnya yang juara dunia malah Kimi. Iya. Itulah nanti kita lihat baku bagaimana kondisinya, tapi yang jelas semalam udah balapan ke-16, yang menang nomor 16. Iya kan? Barusan ngitung atau barusan masuk? Enggak, semalam bisa lihat, udah tak pikir nanti untuk bahan saya gitu. Tapi yang untung yang kita omongin ini, yang untungnya harusnya sponsor kita Indomaret ini. Asal ngomong poin. Kalau kepepet gak ada mobil. Kalau di rest area ini harusnya. Oke, cukup Asa, ada tambah lagi untuk teman-teman mahasiswa? Iya, kita harus siap-siap karena minggu depan Mas Dewo dan saya akhirnya pergi lagi. Kalau dia mau liputan, kalau saya mau belanja. Mas Dewo minta extend. Mas Dewo, saya banyak kerjaan. Kalau dia kan ya kita pulang 19, 20 dia ke Banyuwangi, 21 event. Saya pulang tanggal 19 sampai sini, ada kereta Mutiara ke Banyuwangi, santai. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi yang jelas media di bawah ini adalah media kita untuk saling saut-sautan yang positif ya saya. Jadi yang jelas kita musim ini seru. Ya. Saya agak kecewa sebagai penggemar Lando, tapi ini akan setelah musim lalu yang seperti itu, Mas Jo. Ya. Kita harus bersyukur lah apapun hasilnya, musim ini banyak cerita bagus gitu. Ya. Jadi terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan jangan lupa komen-komen di bawah ini. Salam.